Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 37. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sanga isi naman jagit danak na songonon haraniau, naman jagi tau doi. Dungi, sanga isi naman jagi tau, nada au sajo na dijagit nia disi, tapi dohot musedo dijagi tia debata namar suruau." Dalam bahasa Indonesia, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah kita menyambut kepada anak-anak? Bagaimanakah respon kita kepada orang yang lemah? Apa yang kita lakukan? Dalam firman Tuhan pada hari ini, dikatakan apabila kita ingin besar, mari menyambut anak-anak. Apa maksud daripada perkataan ini? Saudara terkasih, sering orang kalau di dalam sebuah komunitas, apalagi bukan anaknya, dianggap anak-anak merepotkan, membisingkan, dan juga menjadikan sesuatu kegiatan tidak nyaman. Namun harus disadari bahwa tugas orang dewasa adalah memahami anak-anak dan mengarahkan mereka, bukan untuk menjauhkan dan mengasingkannya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka membutuhkan kasih sayang, mereka butuh pengarahan, mereka butuh bimbingan daripada orang yang mengetahui dan menyadari tentang kebaikan-kebaikan. Bukan untuk menjadi menyingkirkannya, bahkan menjauhkan atau menyatakan tidak untuk anak-anak. Namun yang menjadi kita lakukan adalah memfasilitasinya, merangkul mereka, mengusaha memahami dengan baik. Firman ini didasarkan kepada ketika murid-murid mau berusaha menjadi orang yang besar, mau menjadi siapa yang terbesar ketika di dalam kerajaan sorga, sehingga mereka membuat argumen masing-masing, memberi pendapat masing-masing, dan ditanyakanlah kepada Yesus, dan Yesus merespon dengan memanggil anak-anak untuk dipangkunya, dipeluknya, dan diberikannya kasih sayang. Dan Yesus mengatakan siapa menyambut anak-anak, dia adalah menjadi orang yang terbesar. Kenapa demikian? Karena menyambut anak-anak adalah menyambut Yesus, dan siapa menerima Yesus adalah akan juga menyambut Allah. Artinya, ketika kita menjadi menghargai orang yang lemah, bukan menjadi bersifat diskriminatif atau berbuat sewenang-wenang kepada orang yang tak berdaya, namun yang kita lakukan adalah menjadi menolongnya, mengangkatnya keluar daripada pergumulannya, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang menjadi orang yang besar. Saudara terkasih, banyak orang bermimpi untuk menjadi besar. Yang dia siapkan adalah otaknya, yang dimana intelektual dibutuhkan yang menjadi lebih baik. Namun pada firman ini, di luar daripada intelektual, dibutuhkan adalah sensitivitas daripada perasaan kepada yang di sekitarnya. Bagaimana sikap kita kepada orang yang lemah? Bagaimana kita melakukan dan memberikan hati kepada orang-orang yang tidak berdaya? Itu yang dinyatakan untuk menjadi orang yang besar. Besar bukan oleh karena jabatan, besar bukan oleh karena pangkat, tapi besar oleh karena diperhitungkan Allah ketika kita menerima anak kecil dan menjadikannya, membimbing dia, memberikan kasih sayang kepadanya. Saudara, banyak orang dalam kehidupannya adalah tugasnya menyingkirkan orang-orang lemah untuk menjadi berkuasa di atas daripada yang kelemahan tersebut. Namun, sebagai orang percaya yang dibutuhkan adalah memeluk mereka, mendampingi mereka, menghargai mereka, dan membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Tidak jarang orang tua oleh karena dia sudah lebih besar daripada anaknya, yang dia lakukannya adalah intimidasi, memarahi,
dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya untuk anaknya, bukan menjadi memfasilitasi mendengarkan. Ada juga orang ketika berhadapan dengan anak-anak kecil, umpamanya di dalam bus, karena anak-anak itu duduk di kursi dan dia berdiri dan dia mengatakan engkau yang berdiri karena saya mau duduk. Karena dia lebih kuat, maka anak-anak itu takut. Yang sesungguhnya dilakukan adalah memberikan kesempatan yang sama antara orang yang tua dengan yang muda, antara anak-anak dengan orang yang dewasa. Karena ketika melakukan demikian, maka sesungguhnya kita adalah menghargai orang sebagaimana dia keberadaannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk berhati mengasihi, berhati mendampingi, berhati pemberi solusi kepada orang-orang lain, bukan menjadi mengintimidasi dan menjadikan sesuatu yang kekuatan kita menjadi kesulitan bagi orang lain. Saudara terkasih, ketika kita menyambut anak-anak, maka kita menyambut Yesus dan juga kita menyambut oleh Allah. Oleh karena itu, biarlah kelemahan orang lain untuk menjadi engkau dampingi. Biarlah kekurangan orang lain untuk menjadi engkau berikan solusi sehingga dia terlepas daripada beban hidupnya. Oleh karena itu, mari menjadi orang yang hidup penuh dengan kasih, pengertian, dan juga penuh dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman, mengingatkan kami agar menjadi berhati hamba yang berusaha memahami orang lain meskipun mereka lemah, namun kami tetap menghargai dia sebagai orang yang sama-sama mendapat karunia daripada Allah. Jadikan firman berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.